Selamat datang kembali teman-teman di Haltef Programming Channel. Dan buat pertemuan sekarang kita bakal membahas sedikit tentang kelas dari margin dan padding dan bagaimana cara penggunaannya mereka itu sendiri ya. Dan mungkin ada beberapa komponen di Bootstrap yang kita bahas itu juga. Oke, langsung aja teman-teman bisa buka ya Visual Studio Code-nya. Di sini saya udah terbuka dan kita review dulu hasil yang kemarin kita udah membuat seperti ini ya. Kita bisa mengubah si navbar itu sendiri dari segi background color maupun dari colornya, dan kita juga bisa menambahkan logonya itu sendiri ya, kayak gitu. Kita udah bisa menambahkan logonya. Dan sekarang yang akan kita pakai itu adalah bagaimana kita mau menggunakan margin dan padding di Bootstrap dengan cepat gitu ya, tanpa kita pakai CSS. Mungkin teman-teman juga kadang ada yang bingung ya, kok menunya bisa ke sebelah kanan gitu ya. Dan itu kita lihat lagi di kelasnya CUL, karena balik lagi home, about me, project, work, experience itu ada di UL. Ini basicnya HTML biasa. Jadi kita lihat di sini MR Auto ya. Apa itu MR Auto? Jadi di Bootstrap dia langsung menyediakan namanya sistem margin dan padding dalam bentuk kelas gitu. Tahu dari mana? Taunya kalau misalnya margin diawali dengan huruf M, kalau padding diawali dengan huruf P. Dan apa sih itu R? Ya berarti itu margin right ya. Berarti kalau misalnya mau margin top berarti MT gitu ya. Kalau misalnya mau margin bottom itu berarti MB. Kalau misalnya mau margin left itu ML gitu ya. Itu adalah satuan kelas untuk kita menggunakannya margin di dalam Bootstrap. Dan kalau misalnya mau padding sama penggunaannya. Cuma kalau padding diawali dengan huruf P. Kalau misalnya di margin kan, kalau margin kan MR. Kalau mau padding right berarti PR gitu. Itu aja, itu lebih simpelnya kita memakai sistem margin dan paddingnya. Nah sekarang kita pengen rubah apa sih nih? Di sini udah ada ya MR Auto. Coba kalau misalnya kita ubah jadi ML. Kita save. Nah sekarang dia udah pindah ke kanan ya, udah geser ke kanan. Karena apa? Dia ngitung dari margin left ini ya. Nah ini margin leftnya auto dari si Bootstrap itu sendiri gitu, karena ini kelasnya bawahnya si Bootstrap, MR, MT gitu-gitu ya. Dan bagaimana biar nggak terlalu mepet dengan sebelah kanan, masih bisa kita tambahkan dengan MR ya, MR strip 4 gitu, atau mungkin strip 5. Nah jadi di sini Bootstrap memberikan satuannya 1 sampai 5. Jadi misalnya mau MT strip 1, MT strip 2, strip 3 sampai strip 5. Kenapa sampai strip 5? Karena itu batas maksimalnya ya. Batas maksimalnya si Bootstrap itu sendiri ya. Nah, batas maksimalnya si Bootstrap itu sampai 5, 1 sampai 5 range-nya. Kalau misalnya kita lihat ini sekarang udah di kelima ya. Bila sudah beda, udah ada jaraknya gitu. Bagaimana kalau misalnya kita lebih dari 5, kita masukin aja 6 gitu ya. Kita save, dia bakalan balik ke defaultnya. Karena apa? Karena dia nggak punya kelas MR strip 6, karena dia range-nya cuma 1 sampai 5. Makanya dia balik ke default ya. Kalau misalnya kita kurangin jadi 5, dia bakalan bergeser. Nah itu jelas ya bedanya. Jadi di situ ya, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan margin dengan cepat, itu bisa dipakai juga ya. Nah itu juga kayak mungkin kita lihat di color gitu ya. Nah dia udah ada P sama MB2. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya padding strip 3. Kenapa nggak ada PT nya ya, nggak ada right nya, nggak ada left nya? Karena kita balik lagi ke basicnya CSS. Berarti ketika kita cuman menginisiasi padding, ibaratnya kita padding, berarti kan kita kalau misalnya emang tidak ada value-nya sebanyak dari yang kita mau gitu, misalnya kita nggak ada padding top, kita nggak ada padding right-nya, nggak ada padding bottom-nya gitu ya, berarti
dia itu bakal mengcover semua satuannya, dari top, dari right, dari left, dari bottom ya. Jadi sini makanya sini tingginya rata karena paddingnya 3 semua mereka, kayak gitu ya. Dan MB ini margin bottom ya. Saya kita coba salah satu deh. Kita pakai aja yang div yang info aja ya. Info kita pakai, kita taruh di sini, kita save. Nah, sekarang udah ada gitu ya. Selamat datang. Nah, kayak begini ya. Dan sekali lagi kita lihat kenapa berarti ini padding itu dia itu dari ini ya, dari border ke konten kalau padding ya. Jangan lupa basicnya. Dan sekali lagi kalau teman-teman mau merubah si kelasnya ini warnanya itu biar mau jadi warna ungu atau enggak warna yang lainnya sesuai dari teman-teman, bisa teman-teman terapkan di CSS-nya. Dan di sini juga pengen mempermudah kalian juga ya. Dan ini ada nama kelasnya text center. Jadi text center itu sama aja penggunanya sama text align. Text align center ya. Nah, di situ untuk membuat konten ke tengah. Kita coba text white gitu ya. Text strip center. Save. Nah, itu kegunaan dari text center. Kita bisa membuat konten dengan mudah ke tengah untuk khususnya teks itu sendiri ya. Seperti itu. Dan kalau misalnya padding udah jelas, makanya dia padding topnya punya 5, padding bottomnya punya 5, padding leftnya ya 5 karena ini tadi text centerin gitu ya. Nggak begitu besar. Nggak bisa teman-teman mau mungkin backgroundnya warna apa, teman-teman bisa hapus dan teman-teman bisa tambahin kelas teman-teman sendiri ya, gitu ya. Nah, bisa langsung aja sini ya. Nah, langsung aja pilih yang background color. Mungkin teman-teman mau blue violet juga, biasa main di atas gitu ya. Kita refresh. Nah, hasilnya udah sama gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin mau paddingnya biar lebih rapi atau enggak margin bottomnya gak cuma 2, bisa langsung aja diginin aja ya. Bisa langsung diubah. Atau mungkin paddingnya bisa kita jadi PB gitu ya. PB ini padding bottom ya. Ini bottomnya 2 atau enggak padding bottomnya 5 gitu. Dan ini mempermudah kinerja kita itu sendiri ya. Mungkin bisa juga teman-teman memakai paddingnya 5 juga gitu ya, padding topnya. Nah, cuman di sini juga bisa juga ya. Dan untuk teks itu sendiri, ternyata kalau tulisannya kita mau lebih besar gitu ya, headernya teman-teman bisa juga tambahkan dengan display strip 1. Nah, tulisannya dia makin besar. Display 1 itu dari apa? Display 1 itu punya kelasnya si Bootstrap. Nah, kelasnya si Bootstrap itu dia udah menyediakan, kalian bisa langsung cari di tipografi. Oke. Kita bisa ke tipografi aja. Nah, setelah kita udah ke tipografi, kita lihat ya, dia ternyata punya kelas untuk H1 kita juga ya. Nah, dia punya P yang punya kelas H1, yang artinya nanti P itu berubah menjadi H1 sesuai dengan dari kelas Bootstrap itu sendiri ya. Nah, customize heading gitu ya, text muted buat menjadi teksnya kayak lebih ke abu-abuan, secondary gitu. Nah, ini display. Nah ya, satunya sampai 4. Dan display ini penggunaannya mudah banget. Ya, teman-teman tambahkan aja
di sini ya. Dan dia memberitahu 1 sampai 4 doang penggunaannya. Dan dari ukurannya pun beda-beda ya. Ini yang satu, mungkin ini bisa yang kedua gitu ya. Ukurannya makin lama makin kecil gitu ya. Bisa disesuaikan saja dengan konten dan kebutuhan teman-teman aja gitu ya. Kita bisa membuatnya, mungkin kalau misalnya ibaratnya font size teman-teman kurang bagus atau enggak kayak kurang pas, teman-teman bisa langsung pakai yang tipografi punya si Bootstrap ini sendiri ya. Dan dia udah memberitahu bagaimana cara penggunaannya, yaitu cuman di kelasnya doang ya, ditaruh di kelasnya, di tag HTML kita seperti itu. Dan ini masih banyak lagi teksnya, cara penggunaannya gitu ya. Bootstrap dengan mudah memberikan kelas-kelas itu sendiri. Ya, menurut saya materi buat hari ini cukup. Kita udah membahas penggunaan margin dan padding dengan CSS bawaan dari si Bootstrap itu sendiri ya. Dan kita sudah mengenal kelas lainnya, yaitu kelasnya text center dan kelasnya display untuk membuat heading atau membuat teks ke tengah gitu ya, untuk text center ya. Ya cukup ya. Kita juga ternyata margin dan padding itu punya si Bootstrap cuman diberi sampai 5 ya. Ketika udah lebih dari 5 itu bakal mereset lagi secara defaultnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe ya. See you.